Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan, alaikum bi tilawatil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Segenap Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita masih menjumpai nikmat yang luar biasa, yakni menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena waktu yang kita dapatkan saat ini tidaklah mungkin terulang, tidaklah mungkin terulang kembali nanti. 10 menit yang lalu tidak akan mungkin terjadi 10 menit yang akan datang. Itu sudah qadarullah, sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Dan kesehatan yang kita dapatkan saat ini merupakan karunia yang luar biasa, sehingga kita bisa hadir. Bagi saudara kita yang sakit mungkin tidak merasakan nikmatnya jamaah di masjid, tidak bisa merasakan nikmatnya puasa di bulan Ramadan. Nah, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian nikmat yang lebih besar lagi yang diberikan Allah Ta'ala adalah nikmat iman. Iman yang kita dapatkan saat ini, kita rasakan saat ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, sholat berjamaah, dan ibadah yang lainnya, iktikaf. Masya Allah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di akhir Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yajtahidu fi ashri al-awakhiri ma la yajtahidu fi khairihi. Rasulullah ketika ada lafadz kana Rasulullah, itu menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah. Nah, kalau ada kalimat kana, itu menunjukkan kebiasaan Rasulullah. Ketika berada di akhir Ramadan, yajtahidu fi asri al-awakhiri, beliau itu sangat bersungguh-sungguh berjihad gitu ya, sangat bersungguh-sungguh dalam 10 akhir di bulan Ramadan, fil awakhiri, yakni di bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi khairihi, yang tidak beliau lakukan di selain sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, tidak sebagaimana di akhir niki, mensangat-sangatkan ibadahnya, menambah sholatnya. Di Rasulullah itu amalannya seperti itu, sangat-sangat dalam artian menambah sholat sunnah, menambah bacaannya, beriktikaf. Kalau beriktikaf di 10 hari yang akhir itu tidak pulang,
Iktikafnya beliau seperti itu. Masuk maghrib, kemudian tidak pulang sampai sebelum subuh di hari raya gitu. Iktikafnya seperti itu. Kalau kita menirunya sehari, semalam mungkin seperti itu. Kita tiru walaupun hanya semalam, meniru dari sunnah Rasulullah SAW. Lebih menyangatkan di akhir Ramadan niki. Mboten napa niku di akhir malah kosong, masjidnya kosong enggak kan nggih. Sing rame tokone, sing rame swalayane ngoten niku. Sing rame dalane. Kalau kita lihat di Benteng niku masyaallah nggih. Dekat dengan keramaian niku nggih enak, kadang-kadang niku nggih sangat mengganggu, kadang sangat kalau dalam ibadah niku kurang khusyuk ngoten. Alhamdulillah masjid kita, Masjid Mujahidin ini berada di dalam sehingga tidak terganggu oleh keadaan kendaraan yang di luar. Merupakan nikmat ya. Dan 10 hari yang terakhir merupakan itkun walau bisikin tamrin kata niku. Kita wujudkan dengan cara napa niku? Berlindung kepada Allah Ta'ala dari api neraka. Ujung dari Ramadan merupakan itkun minan nar, perlindungan untuk terbebasnya dari api neraka. Pernyataan beliau seperti itu. Kalau ulama membagi dari 10 tahapan, dari 3 tahapan di bulan Ramadan, 10 hari yang awal merupakan bentuk rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala, memilih orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua maghfirah, 10 hari yang kedua merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Nah yang ketiga niki merupakan itkun minan nar, terbebasnya kita mukminin, orang-orang yang beriman dari api neraka. Tentunya orang-orang yang terbebas dari api neraka adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala sebelum-sebelumnya. Tidak kok engkau enak 10 hari yang akhir aku tak mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf, tidak seperti itu kan ya. Artinya ketika kita menginginkan terbebasnya dari api neraka, dari awal-awal sebelumnya itu sudah istiqomah berusaha untuk menjalankan ibadah di Ramadan niki. Seperti halnya kalau ketika orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak semudah itu kan tidak semudah itu. Artinya sebelum-sebelumnya amalan-amalan orang tersebut sudah terbiasa dengan zikrullah, sudah terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah niku. Jadi kalimat itu tidak mudah diucapkan ketika orang akan menghadapi kematian. Begitu juga orang yang terbebas dari api neraka itu tidak dengan sendirinya kok ain akhir Ramadan, tidak seperti itu kan. Kalau tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr yakni sadda mi'zarahu. Beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Artinya ketika memasuki 10 hari yang akhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya untuk keluar dari rumah, tentunya iktikaf, tidak berkumpul dengan keluarganya ataupun istrinya. Mboten ngumpuli istri. Apakah tidak boleh, haram? Tidak, halal kalau di malam hari. Kalau berkumpul dengan istri itu di malam hari halal, tapi beliau tidak melakukannya karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam kisahnya Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasanya Rasulullah itu tentunya ibadahnya luar biasa luar biasa, dari tilawahnya, dari sholatnya itu yang kita contoh. Artinya sholatnya niku
benar-benar bacaannya tartil nggih. Bacaan Qur'annya niku tartil. Kemudian ketika rukuk sujudnya, kalau sahabat menghitung niku bacaan tasbihnya niku bisa sampai 9 kali ngoten niku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Niku pelan-pelan ya. Subhanakallah, maha suci Engkau ya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, dengan memujimu. Allahumma ighfirli, maka ampunkanlah aku. Di benar-benar apa yang diucapkan niku ada dalam hatinya, makanya bisa merasakan Allahumma ighfirli niku benar-benar mengharap ampunannya Allah Ta'ala. Nah itu 9 kali kalau dihitung. Kalau tadi mungkin hanya 3 kali nih. Kalau dibaca tartil niku agak lama. Apakah sekali nggak boleh? Nggak boleh. Nah, itu merupakan sunnah mawon. Lah apalagi di bulan Ramadan, Ibnu Mas'ud menyatakan ketika di akhir Ramadan ada sahabat yang ketika itu tidur dalam kondisi yang gerimis, yang tanahnya itu sangat basah, membasahi. Kemudian sahabat yang tidur itu sangat capeknya, sangat lelahnya ketika setelah sholat. Loh, ketika terbangun ngelilir ngoten niku, dijumpai Rasulullah dan sahabat yang lainnya itu masih melakukan sholat dalam keadaan sujud. Lah, dengan melihat seperti itu dia bangun ngoten niku. Bangun untuk mengikuti sahabat yang lainnya dan Rasulullah untuk sholat kembali ngoten niku. Padahal kondisinya sangat lelah, sangat capek. Nah, itu menunjukkan berlomba-lomba dalam akhir Ramadan niku. Bangun untuk sholat lagi, padahal kondisinya menggigil kedinginan. Kemudian dijumpai Rasulullah ketika bangun dari sujud niku, masjidnya kan berupa tanah ya, dahi dan hidungnya niku banyak tanahnya, karena tanahnya basah niku menempel di dahi dan hidungnya. Nah itu tidak dibersihkan ya, karena itu menunjukkan ketika dalam sholat apapun yang ada di dahi kita niku jangan langsung dibersihkan ya, ada fadilah tersendiri. Loh sakit, nek sakit dihilangkan. Kalau tidak merasa sakit ya tidak perlu dihilangkan. Kemudian sahabat Anas niku mengambilkan kain yang kering untuk menyelimuti Rasulullah. Ini Rasulullah kain yang kering agar engkau tidak kedinginan. Jangan. Nah, Rasulullah menolak. Tidak mau. Aku tidak menginginkan kain yang kering untuk menyelimuti aku, sehingga kita dapati sahabat yang lain itu dalam kondisi kedinginan. Jadi Rasulullah tidak ingin hangat sendiri sementara yang lainnya dalam kondisi kedinginan. Jadi sama-sama merasakan kedinginan waktu itu. Itu ya. Syadda mi'zarahu itu menghindari menjauhi istrinya untuk tidak melakukan jima, ya. Kemudian menyangatkan dalam beribadah, dalam sholatnya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Kalau iktikaf mungkin berdiam diri di masjid, nggih. Mosok kok meneng tok kan ndak nggih? Tidak, tentunya baca Quran. Nek pegel nggih istirahat, tidur mungkin nggih. Kemudian sholat malam lagi. Loh, apakah boleh tadinya sore setelah Isya sudah melakukan taraweh, apakah boleh nambah lagi? Boleh. Kalau sudah ditutup witir artinya tidak ada witir lagi kan nggih. Kalau sudah melakukan witir nggih, di akhir malamnya tidak ada witir lagi, cukup menambah 2 ngoten mawon. Artinya sudah dilakukan di awal, witirnya sudah dilakukan, jadi tidak ada witir lagi. Witir hanya 1 kali ya, mungkin 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat boleh. Menambah 2 rakaat boleh, silahkan. Jadi tidak ada batasan kok hanya 8 rakaat, enggak. Lah itu Rasulullah katanya sholat malamnya hanya 11 rakaat. Ada riwayat-riwayat yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah itu membiarkan, artinya membolehkan.
tidak ada batasan. Jadi menambah rakaat-rakaat dalam malam-malamnya niku wau membaca Al-Qur'an. Nek pegel nggih leren. Artinya tetap dalam kondisi di dalam masjid. Itu iktikaf. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah, kalau iktikaf bagaimana? Kalau sekarang mungkin lebih mudah, ya, ada HP. Ya. Masing-masing keluarga mempunyai HP, sampai anak sing cilik sudah mendapatkan, sudah mempunyai HP. Dibangunkan, ditelepon, ngoten niku kan bisa mawon. Atau dipeseni kok dipasang alarm biar terbangun. Nah, itu tugasnya siapa? Apakah ibu-ibu ataukah bapak-bapak? Nah, tentunya kerjasama, ya, kerjasama dalam keluarga niku. Nek ibu mboten, nek bapaknya mboten membangunkan ke ibunya, sama-sama bekerja sama. Endi sing dhisik buka, membangunkan kan ngoten. Jadi keluarga niku napa niku ada kerjasama dalam ibadah, ngoten nggih. Dalam beribadah niku ada kerjasama. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Seperti hal ini saat ini kan nggih, wa tawassaw bil haq kan nggih, saling mengingatkan dalam kebenaran. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam kesabaran. Jadi ibadah niku pun kalau tidak sabar nggih pegel kan nggih. Jadi kondisi kita niku ada capeknya, ada batasnya ngoten niku. Jadi saling mengingatkan, sabar. Nanti diajak lagi, nek wis gak pegel dijak lagi. Jadi kerjasama muslim ini ngoten niku. Kalau ada sahabat atau teman-teman kita yang enggak jumpa di masjid, enggak pernah ke masjid, loh, kemana ini si fulan kan ngoten ya, ditanyakan. Oh sakit, ya, dijenguk ngoten ini. Mungkin luar kota, jadi kita mengetahui keberadaannya, ngoten nggih. Jadi kerjasamanya seperti itu. Kok nggak pernah ke masjid? Oh, ada kalanya napa niku futur nggih. Kita kadang-kadang lemah dalam keimanan kita. Iman itu kan yazidu wa yanqus kan nggih. Ada kalanya semangatnya ngoten niku. Wis salat sunnah nopo mawon dilakoni kan nggih. Ada kesempatan baca Quran niku saking semangatnya ngoten niku. Ada kalanya pula wayangkus ibadah niku lemah, menurun ngoten niku. Lah ketika itu dibutuhkan motivasi-motivasi dari saudara-saudara untuk saling mengingatkan ngoten nggih. Si fulan ini kemana kok nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah sholat jamaah? Oh luar kota. Si fulan ini kemana? Oh sakit. Dikandani, ditanya ngoten. Atau ditanya langsung lewat HP di WA ngoten niku. Kemana? Jadi seperti itu kerjasama dalam beribadah, saling mengingatkan ngoten ya. Nah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya hadis ini sudah mafhum ngoten lho nggih. Kalimat-kalimat dari Rasulullah itu banyak yang sudah kita kenal ngoten niku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten niku sering kita mendengar. Loh, kenapa kok diulang-ulang? Ya itulah pengulangan dari hadis, pengulangan dari Al-Qur'an itu menambah kita dalam keimanan, menambah keimanan kita ngoten niku. Dieling-elingno. Seperti kalimat at-taqwa nggih. Ittaqullah ngoten niku kan sering sekali kita dengar nggih. Ittaqullah paling ndak niku dalam satu pekan satu kali kan nggih. Tiap Jumat niku. Ittaqullah ngoten niku. Tujuannya apa? Mengajak kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena at-taqwa ra'su kulli amalin. Takwa itu adalah pokok dari amalan ngoten niku. Sebagaimana puasa niku tujuan apa? Takwa ngoten niku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lah takwa sendiri nopo? Definisi
Singkatnya ini kan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Menahan dari larangan Allah Ta'ala. Itu definisi singkat. Amalannya Masya Allah, amalannya ini yang menjalankan perintah mungkin mastata'tum nggih, semampu kita. Akan tapi ketika kita menghadapi larangannya Allah, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Ojo homer, minum homer. Lah yang biasa minum homer niku kayak kecanduan kan nggih. Berat sekali ngoten niku. Contoh kecil yang mungkin hukumnya sebagian ulama menyatakan haram, sebagian ulama menyatakan makruh. Napa niku rokok nggih. Rokok niku kalau kita menyatakan nggih haram kan nggih. Rokok itu haram. Loh, enggak ada larangan khusus kok nggih. Benar, enggak ada larangan khusus, tapi dalam segi madharatnya itu bisa mencelakai orang yang merokok niku wau kan nggih. Buktine sing ngerokok nggih sehat-sehat saja nggih. Gak mati-mati kan kasarane ngoten. Lah, hal-hal yang seperti itu omongan-omongan syaitan nggih. Gak apa-apa. Akan tapi 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun mungkin 10 tahun nggih, baru merasakan madarat dari rokok tersebut. Paru-parunya rusak, ginjalnya rusak, livernya juga rusak, seperti itu. Jadi artinya sebagian ulama menghukumi haram. Nah, kalau kita tidak berdasarkan keimanan, nggih, menghindari rokok nggih berat kan nggih. Nah, itu larangan Allah nggih berat ngoten niku. Sangat berat sekali. Dan banyak yang lainnya larangan-larangan Allah. Begitu juga babi nggih. Daging babi kan haram nggih. Tapi enak terose daging babi niku enak nggih. Minyaknya niku sangat gurih terose tapi. Lah mengetahui kalau itu hukumnya haram nggih dihindari. Banyak pilihan-pilihan yang lainnya kok nggih. Banyak daging-daging yang halal yang lainnya nggih. Kambing, nek mangan kambing niku hipertensi mboten nggih. Insyaallah mboten. Kalau dagingnya yang benar-benar daging niku tidak mengakibatkan hipertensi. Mungkin kalau kebanyakan nggih. Kemudian banyak yang lainnya yang ketika dilarang oleh Allah Ta'ala niku kita sulit untuk menghindari. Kemudian apa yang dilakukan ketika Rasulullah itu memasuki hari yang akhir, ketika sudah melakukan iktikaf, melakukan banyak sholat, menambah sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tartil juga, kemudian mentadabburi, menghayati, mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran. Apakah perlu? Sangat perlu. Karena dengan kita mengetahui arti dalam Al-Quran, makna dalam Al-Quran, maka bisa menambah keimanan kita. Dalam artian yang sering kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pemelihara Rabb sekalian alam. Kalau kita mengetahui artinya, maka kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Kalau hanya sekedar di dalam lisan mawon kayak biasa kan, gak iso cepet. Memang membaca dengan hati niku ndak ada yang katanya cepet niku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan ikrar kita kepada Allah Ta'ala. Iyyaka, kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah, kami beribadah kan, bentuk pengikraran kita ngoten niku. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi benar-benar apa yang ada di lisan kita niku juga ada dalam hati kita ngoten lho. Tidak hanya sekedar lisan tok ngoten niku.
perlunya kita memahami dari kalimat-kalimat Al-Qur'an. Bahasanya kan bahasa Arab nggih. Jadi kalau kita tidak belajar nggih, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat kan ya. Kemudian lah apakah bisa dilakukan sekali ya? Dan tentunya tidak. Belajar niku secara terus menerus. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ini nggih maca, cara bacanya, mengetahui itu bacaannya idhar, bacaannya ikfa, bacaannya idgham, itu kita bisa mengetahui ngoten nggih. Nah, secara umum kan nggih, kalau kita mendengar dari saudara-saudara kita dalam kondisi belajar nggih pelegak-pelegu, itu tetap diganjar oleh Allah Ta'ala ngoten niku. Alhamdulillah ngoten niku cara bacakan nggih. Nah itu diganjar ngoten nggih. Bagaimana yang lancar? Oh tentunya lebih, pahalanya lebih. Yang kemudian bacaan Quran itu akan menjadi syafaat buat kita sekalian. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Menjadi syafaat, bacaan Quran itu nantinya akan berupa makhluk mendatangi kita, memberikan syafaat buat kita sekalian di yaumil qiyamah nanti. Jadi yang kita lakukan sekarang maca Quran tok niku bisa memberikan syafaat nih, Masya Allah. Kemudian yang dilakukan lagi adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa dalam di akhir Ramadan ini. Doa apapun nggih. Kalau yang sering dilafalkan oleh Nabi adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau afun, maha pemaaf, maha pengampun nggih. Tuhibbul afwa, engkau itu mencintai, menyukai orang-orang yang meminta maaf, meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku, maka maafkanlah aku. Ada lafalnya fa'fu anna, sama, maka maafkanlah kami. Kalau fa'fu anni kan dhamirnya ana, jadi belakangnya ni. Kalau fa'fu anna itu dhamirnya nahnu. Kalau sing belajar nahwu nggih, fa'fu anna dhamirnya nahnu, artinya kami. Kalau kita membaca bersama-sama fa'fu anna, kalau dibaca sendiri fa'fu anni. Itu dilafalkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dilafalkan ketika longgar, ketika setelah selesai sholat, sering membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni niku. Ya pelan-pelan, mboten kaya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Kan artinya di dalam hatinya ndak tersentuh ngoten nggih. Jadi doa-doa kita niku sinkron antara lisan dengan hati kita ngoten niku. Kemudian kita menghindari hal-hal yang sia-sia. Waktu yang sia-sia, amalan yang sia-sia nggih. Napa mawon? Menyia-nyiakan yang lain-lainnya ngoten niku. Nganggur napa niku turu wae. Apakah turu ndak boleh? Boleh ngoten niku. Alangkah baiknya ketika tidur sudah cukup nggih, ndolek aktivitas yang lainnya yang bernilai ibadah ngoten niku. Amal soleh, ngresiki masjid ngoten niku. Mboten Mas Rio tok sing ngresiki. Yang lainnya juga perlu membersihkan, membantu ngoten. Karena apapun yang kita lakukan di masjid itu walaupun hatta mengambil sampah yang kecil ngoten niku, putih-putih ngoten niki, itu dinilai pahala oleh Allah Taala. Tidak disia-siakan ngoten niku. Tidak bisa membersihkan yang besar, kita bersihkan yang kecil ngoten niku. Itu tidak sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Nah apalagi hal-hal yang sia-sia ketika kita sudah memegang sing namanya setan gepeng HP niku, Masya Allah, waktu yang 1 jam niku dawiluk kan nggih, koyok dawiluk. Tapi nek maca Quran 5 menit koyok wis sawe kan nggih.
Ngoten niku. Setan niku ngoten niku. Menghias-hiasi amal ibadah kita niku kaya wis sawe. Wis sawe niku wis oleh sak lempir, wis oleh sak jus. Seperti kok wis banyak ngoten. Padahal kalau kita sudah pegang HP nggih, sak jam niku gak krasa nggih, kaya mek dawilu. Cek kait buka WA wis sak jam. Durung maneh kok Facebooke. Durung maneh kok ndelok yang lainnya ngoten niku. Sepertinya hanya sekedap sebentar. Nah itu perbuatan yang sia-sia, dan Allah Ta'ala juga mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun nggih, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, merupakan ciri-ciri orang yang beriman ketika dihadapkan dalam hal-hal yang lagha, hal-hal yang sia-sia, maka mereka hendaklah mu'ridun, mereka berpaling ngoten niku. Cangkruan, kalau dulu mungkin banyak orang cangkruan ya, sekarang ndak, cangkruk ngalih oleh ndak di pinggir-pinggir jalan, tapi teng kafe, teng warung-warung kopi ngoten niku. Berjam-jam ngoten niku begadang. Sing ditelok napa nggih mek HP tok kan nggih. Sementara diajak ke dalam kebaikan wangel ngoten niku. Nek ampun ngedep HP niku angel. Makanya PR untuk orang tua termasuk saya sendiri ketika menjumpai anak-anak kita yang sudah lama memegang HP nggih, diingatkan ojo wis leren HP ini leren maca Quran kan ngoten nggih. Ayo nang masjid gitu. Ayo nang masjid gitu. Termasuk saudara-saudara kita yang lainnya, istri kita ngoten niku. Diajak ke masjid. Lah wong wedok Kak tidak ada kewajiban sholat di masjid, betul. Dalam pengecualian Rasulullah SAW memang perempuan tidak wajib ke masjid. Lah kemudian yang dipertanyakan, perempuan dari keluarga kita itu kalau ke pasar apakah boleh? Ngaten niku. Nang pasar oleh, mosok nang masjid gak oleh, ngaten niku. Nang swalayan boleh sendirian, sementara ke masjid kok tidak mau. Yang menjadi pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini menjadi polemik buat kita ketika ibadah kan ya. Wah, kok Rasulullah tidak mewajibkan? Betul ya. Ada hadis yang seperti itu, 7 golongan yang tidak wajib ke masjid, termasuk salah satunya perempuan kan ya. Tapi nek konsekuensinya seperti itu, nek nang pasar ya aja oleh, sing nang pasar ya bapake atau diantar. Nang pasar dhewe, nang swalayan dhewe, mosok nang masjid gak gelem. Seperti itu kan. Jadi itu konsekuensi. Termasuk juga kita sebagai mukminin, orang-orang yang beriman, konsekuensinya adalah menjalankan ibadah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita sudah bersyahadat, maka konsekuensinya adalah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di 10 hari yang akhir ya. Termasuk berdoa, memperbanyak doa, menambah sholat sunnah, memperbanyak tilawah, termasuk juga mentadabburi. Dan juga yang penting, tidak kalah penting adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian, menambah keimanan kita sekalian, menjadikan motivasi untuk senantiasa bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.